Halo semuanya, Assalamualaikum. What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tips ke kalian bagaimana caranya agar ASI kalian itu lancar dan keluarnya tuh banyak banget. Apalagi untuk kalian yang persalinannya secara sesar, otomatis kayak banyak kendala gitu. Salah satunya tiba-tiba ASI mampet atau kayak gimana. Dan langsung aja ke videonya. Jadi nggak lama dari selesai operasi sesar, nah anak aku kan pasti haus banget ya kan, apalagi asupan makanannya itu udah nggak ada di dalam perut gitu. Jadi kita harus nyusuin. Dan kendala aku waktu pertama kali adalah ASI aku benar-benar mampet banget gitu. Kayak padahal aku udah ngelakuin semua hal sebelum melahirkan sampai sesudah melahirkan, aku sudah ngelakuin semuanya. Tapi kenapa masih mampet? Nah ini dia tipsnya. Untuk step yang pertama yang aku lakuin itu aku pijit di bagian puting aku sama di pinggiran puting aku. Karena kenapa? Biar kayak yang mampet di dalam itu tuh cepat keluar gitu. Terus biar aliran darah di dalam payudara itu juga lancar gitu. Terus aku pijitnya pakai apa sih? Aku pijitnya pakai baby oil. Baby oilnya apa aja terserah, mau kalian mau pakai My Baby atau Cushion atau pokoknya segala macamnya baby oil. Dan step yang kedua, setelah aku pijit pelan-pelan di daerah payudara aku langsung kompres pakai air hangat gitu sambil ya ditekan-tekan pelan-pelan gitu, biar ya itu tadi, biar aliran darahnya itu ngalir gitu, biar asinya kalian tuh nggak mampet di dalam. Terus step yang ketiga yaitu aku selalu minum susu soya. Yap, itu benar-benar membantu banget tahu. Jadi waktu itu sebelum aku melahirkan pun aku selalu minum dan konsumsi susu soya. Apapun susu soya itu terserah kalian mau minum apa aja, dan itu tuh bagus juga buat kandungan kalian. Terus ketika kalian itu ketika bayi kalian keluar itu bisa membantu banget untuk proses ASI gitu, biar ASI kalian tuh banyak banget. Next, step yang keempat, aku juga minum suplemen dari dokter aku. Jadi waktu itu posisi dokter aku kontrol ke ruangan aku, terus kata dokter bilang gini, "Bu, gimana? ASI udah keluar belum?" gitu. "Masih belum ini, Dok." gitu. Ya udah langsung dikasih suplemen yaitu mereknya NutriBreast gitu. Dan kalau kalian susah banget cari merek NutriBreast, kalian bisa juga cari merek lainnya. Jadi kalian gak harus minum NutriBreast yang aku saranin, karena di luar sana tuh banyak banget suplemen khusus ASI untuk pelancar ASI gitu. Jangan berpatokan sama yang aku bilang ya, banyak banget gitu. Kalian bisa searching aja di Google, terus kalian tulis di situ suplemen untuk penambah ASI. Itu pasti banyak banget rentetannya. Step yang kelima, aku juga gak lupa untuk selalu konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, apapun itu sayurnya. Katanya paling bagus itu sayur sawi itu paling bagus. Terus abis gitu ya karena aku semuanya sayur tuh suka, kangkung, wortel, terus pokoknya semuanya sayur aku suka kecuali pare. Padahal pare itu juga membantu banget loh untuk proses agar ASI kalian tuh lancar gitu. Karena aku nggak suka pare, jadi aku makan sayur-sayuran yang aku suka aja. Yang penting semutnya ibu ya. Jadi kalau kalian para ibu-ibu nggak suka terus kalian paksa untuk makan, otomatis kayak moodnya kalian tuh pasti lebih down gitu loh, dan efeknya ke ASI kalian, dan nanti juga bakalan ngefek ke anak kalian gitu. Terus aku juga konsumsi ikan-ikanan atau daging-dagingan gitu. Katanya kan kalau makan daging atau ayam segala macam itu bisa bikin perut kalian itu merah dan segala macam. Ini tuh benar-benar hoax ya. Jadi kata dokter aku bilang habis melahirkan itu malah membutuhkan asupan makanan yang banyak dan bergizi. Salah satunya ayam boleh, bebek boleh gitu, tapi harus ada takarannya, nggak boleh berlebihan. Jadi nanti kita lihat nih anak kita ini cocok apa enggak gitu. Kalau kita setelah makan, seumpama nih aku makan ayam gitu kan, tapi ke anak aku nggak ada efek apa-apa. Nah ini nggak apa-apa, kalian lakukan setiap hari pun juga nggak masalah gitu. Jadi setelah kalian makan, kalian lihat selama 12 jam anak kalian ada sesuatu kah, maksudnya kayak mencret kah, atau kayak
badannya anget atau kayak gimana, itu kalian stop dulu, kalian next ke makanan yang lain. Dan aku juga selalu konsumsi kacang-kacangan, terserah itu kacang apa aja. Biasanya aku suka banget sama kacang rebus. Kalau enggak aku juga sering beli kacang kayak kacang Garuda, pokoknya yang ada kacang-kacangnya gitu. Dan itu selalu aku konsumsi setiap hari. Ya efeknya bener sih, emang jerawatan dan segala macam, tapi ke anak itu juga, maksudnya ke ASI kita tuh juga bagus banget. Soalnya ASI tuh bakalan apa sih, kayak full terus gitu loh, terus cepet banget untuk kita nyusuin ke anak kita biar anak kita juga sehat. Step yang ketujuh, aku juga selalu makan daun katuk. Nah biasanya kalian daun katuk tuh kalian apain gitu? Kalau aku, karena aku nggak seberapa suka daun katuk karena teksturnya menurut aku aneh banget gitu, beda kayak sayur bayam, kangkung apa segala macam. Jadi aku cuman opsional aja gitu. Kalau seumpama aku udah nggak ada ataupun aku males untuk makan atau minum minuman kayak apa namanya, suplemen penambah ASI atau susu soya dan segala macamnya, jadi aku langsung lari ke daun katuk itu. Dan biasanya langsung aku bikin kayak sayur bayam gitu. Rasanya gimana sih? Kayak rasanya itu ya kayak sayur bayam tapi kayak ada tekstur seret-seretnya gitu loh. Ngerti nggak kalian? Ya kurang lebih kayak gitulah pokoknya. Dan yang kedelapan, ini yang paling penting banget untuk ibu-ibu muda. Ya, aku kasih tips ini yang paling terakhir dan ini yang paling penting. Jaga mood kalian. Karena kenapa? Kalau mood seorang ibu itu udah dibikin gak enak di pagi hari dan selanjutnya pokoknya selama hari-hari itu pasti ngefek banget ke ASI kalian, percaya. Kenapa aku bisa bilang kalian harus menjaga moodi kalian? Jadi itu benar-benar sangat ngefek banget ke kehidupan seorang ibu-ibu muda. Dan biasanya itu dialamin ketika kalian masa-masa menyusuin atau kalian masa-masa melahirkan. Terus kalau yang sudah melahirkan secara normal sudah bisa menjadi seorang ibu gitu, terus yang secara sesar bukan seorang ibu gitu. Hello, coba kalian pikirkan baik-baik. Seorang ibu itu sama-sama berjuang, ya kan? Bukan antara sesar ataupun normal. Jadi dokter itu sudah bisa memprediksikan gitu bahaya atau enggaknya bayi di dalam perut kita. Mungkin yang hamil secara maksudnya yang melahirkan secara normal itu bayinya nggak ada kendala apa-apa, atau hanya lilitan satu atau kayak gimana gitu. Nah kalau yang sesar yang melakukan secara operasi itu kan dokter sudah memprediksikan gitu, maksudnya apa bayinya yang terlalu besar atau bayinya itu kelilit tali pusar atau minum ketuban atau kayak gimana. Jadi dokter itu lebih mengerti daripada orang-orang di luar sana gitu. Dan itu benar-benar kayak pasti seorang ibu itu stres kalau selalu ada orang lain yang menanyakan seperti itu. Kamu ya nggak? Ya kan? Jadi buat hari kalian itu nggak terlalu dengerin orang gitu. Boleh kalian dengerin kalau yang baik-baik gitu, kayak apa, habis nenenin anak jangan langsung ditidurin, anaknya nanti gumoh, dipuk-puk dulu biar apa namanya sendawa gitu. Nah itu tips yang baik gitu. Kalau semama kalian denger kayak ih kamu ya kenapa lahiran sesar ya, kamu kenapa nggak normal aja, anaknya sehat kan, berat badannya berapa, kok ini rambutnya gini, kok ini hidungnya gini, itu please kalian jangan dengarkan dan jangan masukkan ke dalam hati. Itu pasti bikin mood kalian itu berubah total. Oke, jadi sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terus kalian share ke sosial media kalian yang kalian punya, biar orang-orang di sana atau di luar sana bisa berhasil untuk menyusui anaknya gitu. Terus jangan lupa untuk subscribe. Terus kalian komen mau dibikin video apa lagi yang bermanfaat pastinya untuk kalian. Dan dadah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.